Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat yang disayangi Allah, kembali dalam program Menara Ramadan SMP Mutual Kota Magelang. Marilah kita untuk selalu tiada henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Menara Ramadan, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tema kebiasaan puasa Rasulullah di bulan Ramadan. Sahabat Menara Ramadan, sebelum mengetahui apa kebiasaan-kebiasaan Rasul di bulan Ramadan, mari kita tengok kembali surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada akhir ayat ini disampaikan bahwa tujuan puasa itu adalah menjadikan manusia itu bertakwa. Kenapa takwa ini menjadi tujuan? Jawabannya adalah karena takwa ini nantilah yang akan memposisikan kita derajat yang tertinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Sahabat Menara Ramadan, lantas bagaimana puasa yang bisa mengantarkan kita menuju derajat yang tertinggi di hadapan Allah? Maka Allah telah mengirimkan kepada kita sosok yang bisa menjadi suri teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, termasuk contoh bagaimana kebiasaan puasa beliau di bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, Rasul selalu berniat untuk berpuasa sejak malam sebelumnya. Dalam sebuah hadis terangkan, wa an Hafsatu ummil mukminin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala malam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Dari Hafsah ummul mukminin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Menara Ramadan, maka kedudukan niat menjadi sangat penting untuk memulai segala amal kita. Suatu amal yang tanpa diawali niat, bisa saja amal itu tidak sampai kepada tujuannya. Maka marilah kita jangan sampai lupa untuk niat
sebelum berpuasa. Tanamkan betul-betul dalam hati kita bahwa puasa yang akan kita lakukan di esok hari itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah Rasul selalu mengawali puasa itu dengan melakukan santap sahur. Dari sebuah hadis diterangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, seperti lamanya membaca 50 ayat. Hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat benar Ramadan, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Rasul selalu melaksanakan sahur, dan sahurnya itu dilaksanakan pada akhir waktu menjelang azan subuh. Kira-kira jaraknya seperti kita membaca 50 ayat. Oleh karena itu, sahabat benar Ramadan, jangan sampai kita tidak melakukan sahur. Walaupun itu di akhir. Misal pun dari salah satu sahabat benar Ramadan merasa kuat untuk puasa tanpa sahur, ini bukan perkara kuat atau tidak kuat, tetapi ini adalah perkara bagaimana kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang ketiga adalah saat waktu berbuka tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan untuk berbuka dengan memakan 3 biji kurma dan 1 gelas air putih. Kemudian Rasulullah segera berwudu dan mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Dari sebuah hadis diceritakan dari Abu Atiyah radhiyallahu an, dia berkata, saya bersama Masruq datang kepada Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Masruq berkata kepadanya, ada 2 sahabat Nabi Muhammad SAW yang masing-masing ingin mengejar kebaikan, dan salah seorang dari keduanya itu segera mengerjakan sholat maghrib dan kemudian berbuka, sedangkan yang seorang lainnya berbuka dulu baru kemudian mengerjakan sholat maghrib. Aisyah pun bertanya, siapakah yang segera mengerjakan sholat maghrib dan berbuka? Masruq menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Aisyah berkata, demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Sahabat benar Ramadan, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa dalam berbuka Rasul hanya memakan 3 biji kurma dan segelas air putih, kemudian dia melaksanakan sholat maghrib. Tidak kemudian langsung makan dengan porsi yang besar, yang nanti kalau kita makan dengan porsi yang besar itu bisa mempengaruhi sholat tarawih kita. Bisa saja kita kekenyangan, tidak bisa bangun dan tidak bisa tarawih. Atau bisa karena kita kenyang, kemudian ngantuk, langsung tertidur, tidak sempat bangun, tidak sempat sholat tarawih, bahkan tidak sempat sholat isya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat benar Ramadan, kemudian yang keempat adalah Rasul selalu memperbanyak ibadah. Di bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa memperbanyak amalan seperti sholat malam, tadarus Al-Quran, zikir, tasbih, dan juga sedekah. Hadis Rasulullah mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sahabat teman Ramadan, kata qoma di atas adalah bisa ditafsirkan melaksanakan sholat tarawih, atau juga bisa ditafsirkan melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah tadi sudah mencontohkan di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak amal-amal
kebaikan. Selain salat tarawih, maka mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita memperbanyak zikir, mohon ampun kepada Allah, selalu bertasbih, dan juga memperbanyak amal sedekah. Tentunya tidak hanya zakat fitrah saja, tapi dengan sedekah-sedekah yang lain. Sahabat Menara Ramadan, yang selanjutnya, yang kelima adalah saat memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu meningkatkan aktivitas ibadahnya, terutama dengan iktikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sahabat Menara Ramadan, dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah di akhir bulan Ramadan itu selalu disibukkan dengan urusan akhirat, bukan kemudian disibukkan dengan urusan dunia, karena besok akan menyambut hari raya Syawal. Maka mari kita contoh kebiasaan beliau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan banyak zikir, banyak bertasbih, mensucikan Allah dan mohon ampun kepada Allah. Semoga wabah corona yang sekarang ini terjadi cepat selesai, sehingga kita bisa beriktikaf di masjid, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian tema kali ini, semoga bermanfaat dan semoga puasa kali ini menjadikan kita semakin beriman dan menjadikan kita orang yang bertakwa, sehingga kita bersama-sama bisa mencapai derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.